Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Fauzia dengan NIM 2510220005. Di sini saya akan mempresentasikan uji kompetensi 1 mata kuliah matematika dasar dengan petunjuk dan soal sebagai berikut ini. Di sini saya akan melakukan analisis data hasil ujian mata kuliah statistika dasar dari 20 mahasiswa. Nah, yang pertama saya akan mencari mean atau nilai rata-rata. Di sini saya sudah memberikan rentang nilainya ya. Nah, yang pertama saya akan mencari FI atau frekuensi. Cara mencarinya, rentang nilai dari 60 sampai dengan 65 itu ada berapa? Nah, di sini saya sudah mengurutkannya, rentang nilainya dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, di sini rentang nilai dari 60 sampai 65 ada berapa di sini? Nah, kita hitung satu-satu. 1, 2, 3. Berarti frekuensinya dari nilai 60 sampai dengan 65 adalah 3. Selanjutnya rentang nilai antara 66 hingga 71 ada berapa? Kita hitung lagi. 1, 2, 3. Nah, berarti ada 3. Selanjutnya rentang nilai dari 72 sampai dengan 77 ada berapa? Di sini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Berarti frekuensinya ada 5. 78 sampai dengan 83 di sini ada berapa? 1, 2, 3, ada 3. Lalu nilai dari 84 sampai dengan 89 di sini ada berapa? 1, 2, 3, ada 3. Selanjutnya rentang nilai dari 90 sampai dengan 95 di sini ada 1, 2, 3. Nah, hasilnya seperti ini. Ini saya menggunakan rentang nilai dengan rentang nilainya 6 ya. Selanjutnya saya akan menjumlahkan frekuensinya. Caranya ketik sama dengan, lalu ketik sum, buka kurung. Sum itu untuk menjumlahkan, lalu kita blok dari atas sampai ke bawah, lalu ditutup kurung, pencet enter. Nah, hasilnya akan keluar. Jadi frekuensinya adalah 20. Lalu kita akan mencari XI. XI itu adalah nilai tengah. Cara mencarinya, kita ketik sama dengan. Cara mencari itu rumusnya XI sama dengan tepi bawah ditambah tepi atas dibagi 2. Nah, di sini tepi bawahnya yang di sebelah sini itu tepi bawah ya, dan yang di sebelah sini itu adalah tepi atas. Berarti tepi bawah ditambah tepi atas, maaf ini saya belum dibuka kurung, lalu dibagi 2, lalu pencet enter. Nah, ini hasilnya akan muncul. Lalu kita blok aja dari atas sampai ke bawah, maka nilai selanjutnya akan muncul. Nah, selanjutnya kita akan mencari frekuensi dikali nilai tengah. Cara mencarinya sama dengan, di sini kan nilai FI dan XI-nya sudah diketahui. Jadi kita tinggal klik aja FI-nya 3, diklik dikali XI, lalu enter. Selanjutnya kita blok dari atas sampai ke bawah saja seperti ini. Nah, jadi nilainya akan muncul seperti ini. Kita klik sama dengan, lalu ketik sum untuk menjumlahkannya, buka kurung, kita blok dari atas sampai ke bawah, lalu tutup kurung, enter. Nah, jadi jumlah dari FI dikali XI adalah 1544. Nah, selanjutnya kita akan mencari meannya atau nilai rata-ratanya itu berapa.
Nah, di sini saya sudah membuatkan rumusnya ya. Cara membuat rumusnya itu X, ini kita untuk membuat X bar pakai yang ada di simbol. Lalu klik insert, close. Nah, maka X bar-nya akan jadi seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan membuat rumus yang seperti ini, itu pakainya sama seperti tadi. Kita buka simbol, lalu kita buka yang di rumus. Kita bikinnya seperti ini. Lalu kita ketikkan rumusnya. Rumusnya kita cari dulu sigma. Sigma itu kita cari di simbol. Sigma cancel. Nah, sigma FI dikali XI ini artinya berarti jumlah dari FI dikali XI dibagi jumlah dari FI. Nah, kita tulis sigmanya dulu, lalu kita ketik FI dikali XI atau frekuensi dikali nilai tengah. Nah, ini rumusnya udah jadi seperti ini. Nah, rumusnya jadi seperti ini. Ini keterangannya ya, FI itu adalah frekuensi, XI adalah nilai tengah, dan X bar itu adalah nilai rata-rata. Nah, selanjutnya kita akan mencari mayan dengan rumus yang seperti ini. Cara mencarinya, kita langsung klik aja di sini, sama dengan kita klik jumlah dari FI dikali XI dibagi jumlah dari FI. Jumlah FI-nya di sini 20 dibagi 20, lalu di enter dan hasilnya akan muncul. Jadi nilai rata-rata ujian 20 mahasiswa adalah 77,2, yang berarti semua mahasiswa jadi rata-rata mahasiswa itu mendapatkan nilai yang cukup baik. Nah, selanjutnya saya akan mencari median atau nilai tengah. Tadi kan kita udah menentukan nilai dan frekuensinya ya. Nah, selanjutnya kita akan mencari frekuensi atau frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Kelas mediannya itu ada di sebelah sini. Cara mencarinya sama dengan klik frekuensi kelas mediannya, lalu di enter. Nah, selanjutnya untuk frekuensi selanjutnya kita klik sama dengan frekuensi kumulatif ditambah frekuensi kelas median, lalu di klik enter. Nah, hasilnya akan muncul seperti ini. Dan selanjutnya juga sama seperti tadi.
Ini kita sudah menentukan frekuensi kumulatif kelas median. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai tengahnya itu dari median berapa. Cara mencarinya seperti ini. Ini saya sudah menentukannya ya, tadi sudah sempat menghitungnya. Cara mencarinya memakai rumusnya ini, N per 2. N-nya itu nilai dari frekuensi yang akan di sini itu 20. Jadi 20 dibagi 2 sama dengan 10. Berarti kelas mediannya itu ada di frekuensi kumulatif angka 10. Nah, lalu kita cari di sininya angka 10 itu ada apa enggak. Nah, karena di sini enggak ada, kita cari yang mendekati atau yang lebih tinggi dari nilai 10. Dan di sini ada angka 11 atau nilai 11 yang nilainya mendekati nilai 10 dan di atas nilai 10. Jadi untuk kelas mediannya itu ada di kelas ketiga. Lalu kita plot aja di sini. Saya akan memberi warna untuk menandai bahwa ini adalah kelas median, kelas mediannya. Selanjutnya, untuk menghitung mediannya, kita menggunakan rumus seperti ini. Nah, ini adalah keterangan dari rumusnya ya. Cara mencarinya, kita cari dulu TP berapa. TP itu tepi bawah. Tepi bawah berada di sebelah kiri. Yang di sini itu tepi bawah dan tepi atas ada di sebelah kanan. Tepi bawah kelas median berarti 72. Rumusnya itu TP dikurangi 0,5. Nah, di sini saya sudah menuliskannya 72 dikurangi 0,5 sama dengan 71,5. Berarti TP-nya itu 71,5. Nah, selanjutnya kita akan mencari frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Nah, di sini frekuensi kumulatif sebelum kelas median itu berarti di atasnya. Berarti frekuensi sebelum kelas median itu adalah 6. Nah, selanjutnya kita akan mencari K. K itu adalah panjang kelas. Cara mencarinya, kita melakukan pengurangan antara tepi atas dikurangi tepi bawah. Hasilnya adalah 6. Berarti panjang kelasnya itu adalah 6. Selanjutnya kita mencari F. F itu adalah frekuensi kelas median. Dan di sini frekuensi kelas mediannya adalah 5. Jadi kita tulis aja di sini 5. Selanjutnya kita akan mencari nilai median. Caranya sama dengan TP. TP-nya ini diklik TP ditambah hasil dari N per 2 di sini adalah 10. Nah, 10 dikurangi F. Di sini F-nya kan 6, berarti 10 dikurangi 6 sama dengan 4. Lalu dibagi F dikali K, lalu enter. Nah, maka hasilnya akan muncul. Jadi kelas mediannya atau nilai tengahnya adalah 76,3. Berarti setengah dari nilai mahasiswa ada di atas 76,3 dan setengahnya lagi ada di bawah nilai 76,3. Nah, selanjutnya saya akan mencari modus. Modus adalah nilai yang sering muncul. Ini tadi kan kita udah menentukan nilai dan frekuensinya di sini, jadi nggak usah dihitung lagi. Selanjutnya ini adalah rumus modus. Nanti kalian bisa mencari dan membuatnya sendiri di simbol di sini.
Nah, untuk mencari modus kita harus cari dulu kelas modusnya itu ada di kelas keberapa. Cara mencarinya kita cari aja di sini di frekuensi kelas modusnya nilai yang paling sering muncul atau nilai yang tertinggi. Di situ itu ada nilainya berapa, nilai terbesarnya. Nah, di sini kita lihat nilai yang paling besar adalah 5. 5 itu ada di kelas ketiga modus. Berarti ini adalah kelas modusnya. Kita blok aja untuk menandainya. Nah, berarti kelas modusnya itu ada di kelas ketiga dan nilai yang sering munculnya adalah 5 atau frekuensinya itu 5. Selanjutnya kita akan mencari TB atau tepi bawahnya. Rumusnya tepi bawah dikurangi 0,5. Di sini hasilnya 71,5. Dan selanjutnya kita akan mencari D1. D1 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Jadi ini kan kelas modus, ini kelas modusnya, dan kita akan mencari selisih antara kelas modus dengan kelas sebelumnya, berarti yang di atasnya itu. Nah, 5 dikurangi 2 itu hasilnya kan 5 dikurangi 3 hasilnya itu 2. Jadi D1 nya itu 2. Selanjutnya untuk mencari D2 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Di sini kelas modusnya kan 5 dikurangi kelas sesudahnya 3, berarti hasilnya 2. Selanjutnya untuk mencari panjang kelas. Rumusnya itu tepi atas dikurangi tepi bawah. Nah, ini hasilnya adalah 6. Selanjutnya kita akan mencari modusnya berapa. Rumusnya sama dengan TB, klik TB-nya ditambah D1. D1 ini di sini 2, klik 2. Lalu dibagi D1 ditambah D2. D1 ditambah D2 adalah 4, lalu dikali panjang kelasnya 5, lalu enter. Nah, jadi nilai modusnya itu atau nilai yang sering munculnya adalah 74,5, yang berarti kebanyakan siswa mendapatkan nilai 74,5. Ya, selanjutnya kita akan mencari range atau jangkauan. Jangkauan itu adalah selisih antara nilai maksimum dengan nilai minimum. Ini adalah rumusnya. Cara mencarinya, kita harus menentukan dulu mana nilai maksimum dan mana nilai minimumnya. Di sini nilai maksimumnya atau nilai yang paling tertinggi itu adalah 95 dan nilai minimumnya atau nilai yang paling terendahnya adalah 60. Berarti cara mencarinya klik sama dengan 95 dikurangi 60, enter. Nah, maka hasilnya akan muncul. Jadi jangkauannya adalah 35, yang berarti jangkauannya itu cukup luas. Nah, selanjutnya saya akan mencari varian dan simpangan paku. Varian adalah jarak setiap angka atau setiap variabel dengan mean data kelompok, dan simpangan paku itu adalah akar dari varian. Di sini kan tadi kita sudah menentukan nilai FI, XI, dan FI dikali XI-nya. Nah, selanjutnya kita akan mencari XI dikurangi X bar, XI dikurangi X bar pangkat 2, dan FI dikali X1 di XI dikurangi X bar pangkat 2. Nah, sebelum kita mencari ini semua, kita harus mengetahui X barnya atau nilai rata-ratanya itu berapa. Untuk mengetahuinya, kita menggunakan rumus yang ada di mean. Sini. Rumusnya X bar jumlah dari FI dikali XI dibagi jumlah dari FI. Berarti caranya
Klik sama dengan jumlah dari FI dikali XI dibagi dengan jumlah dari FI. Klik enter. Nah, jadi nilai rata-ratanya itu adalah 77,2. Selanjutnya kita akan mencari XI dikurangi X bar. Cara mencarinya, klik sama dengan XI nya itu diklik dikurangi X bar, lalu klik enter. Nah, selanjutnya sama seperti tadi, sama dengan klik XI atau nilai tengah dikurangi dengan X bar, klik enter. Dan selanjutnya seperti itu seterusnya. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan mencari XI dikurangi X bar pangkat 2. Caranya, klik aja ininya sama dengan klik lalu dipangkatkan dengan 2, lalu klik enter. Nah, seperti ini hasilnya akan muncul. Lalu kita tinggal blok aja dari atas sampai bawah. Nah, hasilnya akan muncul seperti ini. Selanjutnya kita akan mencari FI dikali XI dikurangi X bar pangkat 2. Cara mencarinya, kita cari FI nya berapa di sini? FI nya 3 dikali menggunakan tanda bintang dikali XI dikurangi X bar pangkat 2 di sini. Klik lalu enter. Nah, kita blok aja. Hasilnya akan muncul. Lalu untuk menjumlahkannya, caranya kita klik sama dengan lalu kita ketik sum atau jumlah. Lalu kita blok dari atas sampai bawah, lalu tutup kurung dan enter. Nah, hasilnya akan muncul segini. Selanjutnya kita akan mencari varian dan simpangan bakunya itu berapa. Ini adalah rumus untuk simpangan baku tata per kelompok. Rumusnya seperti ini, dan ini untuk rumus variannya, dan ini untuk rumus varian populasi. Ini hanya sebagai tambahan saja untuk pengetahuan. Nah, untuk mencari varian kita menggunakan rumus yang ini, dan untuk mencari simpangan baku kita menggunakan rumus yang ini. Ini keterangannya setiap rumus. Cara mencarinya, rumusnya kan jumlah dari F dikali XI dikurangi X bar pangkat 2 dibagi jumlah dari frekuensi dikurangi 1. Nah, kita klik aja di sini langsung sama dengan jumlah dari F dikali jumlah dari FI jumlah dari maaf ini saya ralat. Jumlah dari FI dikali dengan XI dikurangi X bar pangkat 2. Masuk saja sama dengan ini jumlahnya FI dikali XI dikurangi X bar pangkat 2, diklik dibagi dengan jumlah FI dikurangi 1. FI nya kan 20 dikurangi 1 berarti 19, lalu klik enter. Nah, hasilnya akan muncul segini. Selanjutnya untuk simpangan baku rumusnya menggunakan yang ini. Jadi
simpangan pakukan itu adalah akar dari varian ya. Jadi kita tinggal buat aja akarnya dari varian yang ini. Untuk mencari akar kita menggunakan rumus SQRT. Kita klik ini aja, yaitu untuk membuat akar. Lalu kita klik aja variannya, ditutup kurung dan enter. Nah, jadi simpangan pakunya sudah muncul seperti ini. Jadi variannya itu cukup besar dari nilai rata-ratanya, yang berarti datanya itu cukup beragam, dan simpangan pakunya itu juga lebih besar dari rata-ratanya, yang berarti cukup besar dan beragam juga. Sebagai catatan untuk range, untuk bagian yang sini range, varian, dan juga simpangan paku itu jika jaraknya atau jangkauannya itu luas, berarti nilainya tidak merata atau beragam, dan sebaliknya jika jaraknya atau jangkauannya itu sempit, berarti nilainya itu merata dan hampir sama. Nah, berdasarkan jenis data nilai ujian dari 20 mahasiswa ini termasuk data kuantitatif, yaitu data yang berbentuk angka, dan merupakan data kontinu, yaitu data yang diperoleh dari mengukur dan bisa berupa bilangan desimal seperti ini kan, bilangan desimal. Dan alasan data ini dikelompokkan adalah agar data yang tadinya banyak atau rumit lah itu menjadi ringkas dan jelas, serta dapat mudah dipahami pembacanya. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.